Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di sini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang shorof dan alhamdulillah kita telah sampai kepada wazan yang ketiga, keempat dan kelima. Insyaallah kita ambil di kesempatan hari ini. Dan kita kemarin sudah masuk kepada wazan tafa'ala dan tafa'ala yang itu dengan penambahan 2 huruf, dan insyaallah nanti kalau ini selesai kita akan masuk ke wazan yang terbaru dengan tambahan 3 huruf. Nah, untuk yang sekarang kita akan lihat wazan yang ada di hadapan kita ini. Ada wazan yang ketiga, yaitu wazan ifta'ala yafta'ilu. Nah, wazan ifta'ala yafta'ilu adalah penambahan 2 huruf, yaitu ada di alif dan ada di ta. Jadi ada penambahan alif dan di huruf ta di wazan ifta'ala ini. Untuk contohnya kita lihat di sini ada 6 contoh, dan di sini Ustaz ambil yang familiar dan paling banyak dipakai di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi lebih memudahkan supaya kita ketika membaca Al-Qur'an dan hadis kita paham makna dan maksud dari kata-kata tersebut. Kadang Al-Quran itu akan mengungkapkan dengan bahasa yang berbeda walaupun kata asalnya sama, cuma dengan perubahan kata yang berbeda, sehingga dengan perubahan tersebut biasanya akan memiliki arti lebih. Oke, sini ada ifta'ala yafta'ilu. Akan Ustaz bacakan bagaimana cara membacanya ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun. Sekali lagi, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun. Kemudian kalau kita ke contohnya adalah ijtama'a, maka ingat di contohnya itu pasti akan selalu meniru rumus yang ada di atasnya. Kalau ada ifta'ala, pasti di bawahnya akan ada terdiri dari ijtama'a. Yang berubah adalah huruf fa, ain, lam. Adapun alif dan ta-nya tidak berubah. Fa berubah dari huruf ja, ain berubah dari huruf mim, dan la berubah dari huruf mim. Jadinya ijtama'a. Sekarang akan coba kita tasrif ya. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un. Maka ini cara mentasrif untuk yang wazan ijtama'a. Nah, saat ijtama'a itu artinya apa, dan di bawah contohnya ini artinya apa saja, maka di bawah ini saat berikan contoh untuk arti dari contoh-contoh yang saya sebutkan di sini. Ada ijtama'a artinya adalah berkumpul. Jadi ijtama'a bukan hanya jamaah. Kalau jamaah itu mengumpulkan, tapi kalau ijtama'a itu berkumpul, menjadi berkumpul. Itu namanya ijtima'. Kalau kita katakan dalam bahasa Arab, ijtima' itu artinya berkumpul, menjadi berkumpul menjadi satu. Ada yang namanya ishtaraka yashtariku, artinya ikut serta. Misalnya mushtarik itu artinya orang yang ikut serta. Jadi ingat, biasanya wazan ini adalah wazan yang tidak membutuhkan objek. Biasanya wazan ini hanya butuh subjek, akan tetapi untuk menekankan subjek dia menggunakan wazan ifta'ala. Karena biasanya kalau syaraka itu ikut serta. Hanya saja kalau kita tekankan dengan kata ishtaraka itu lebih, artinya akan memiliki arti lebih daripada hanya ikut serta. Maksudnya kalau syaraka itu kan ikut ya, ikut mengikuti sesuatu, tapi kalau ishtaraka dia mengikuti, benar-benar mengikuti di sesuatu tersebut, bukan hanya ikut-ikut doang. Jadi artinya sangat beda. Ada lagi yang namanya iqtaraba, itu mendekat atau menjadi dekat. Beda dengan kalau kita mengatakan qaruba itu artinya juga dekat, akan tapi kalau kita gunakan dengan kata-kata iqtaraba itu berarti menjadi semakin mendekat. Oleh karenanya dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan dalam ayat yang pertama, iqtarabatis sa'atu, hari kiamat menjadi semakin dekat. Menunjukkan bahwasanya kedekatan itu benar-benar akan terus-menerus dan lebih memiliki arti yang lebih. Maaf ini sepertinya suaranya pelan ya. Oke. Kemudian ada intasara yantasiru, yang artinya adalah menang. Kemudian ada seperti kalau kata-kata nasara itu artinya menolong, tapi kalau intisor itu berarti kita ditolong untuk memenangkan sesuatu. Makanya intisor itu artinya adalah menang karena kita ditolong. Ya.
dari kata-kata nasara di sini. Ada yang namanya ijtihada. Bukan hanya ijtihad itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh yang sangat itu namanya ijtihada. Ada istabara, itu artinya sabar, juga memiliki arti yang lebih, bukan hanya bersabar tapi benar-benar sangat bersabar, itu dia istabara. Ustaz, kenapa jadi ta? Nah, mungkin ada pertanyaannya, kenapa jadi ta Ustaz? Padahal di sini ada lainnya hurufnya ta. Kenapa jadi ta? Inilah yang disebut dengan apa namanya, dalam ilmu sorof itu ada yang namanya ilmu ilat. Ilmu ilat itu adalah perubahan huruf yang ini itu sebenarnya ada dalam bahasa Arab dan akan dipelajari nanti kalau kita sudah masuk ke ilmu sorof yang lanjut. Ada namanya huruf, ada namanya ilmu ilal. Ilmu ilal namanya. Perubahan kata atau perubahan huruf yang sebenarnya itu dirubah karena berbagai macam alasan. Salah satunya adalah kesulitan orang Arab untuk mengucapkan huruf ta setelah huruf shad. Ista itu susah, ista itu susah. Sehingga orang Arab merubah menjadi istabara, dan itu dibolehkan. Insya Allah ini dibolehkan dalam bahasa Arab. Nanti ada ilmunya, ilmu ilal namanya. Kemudian kita masuk ke fungsi dari wazan ifta'ala. Fungsi dari wazan ifta'ala ini apa? Ternyata fungsinya adalah untuk, pertama, hanya ini bukan sebenarnya banyak, tapi sini Ustaz sebutkan satu karena ini yang Ustaz lihat paling penting, dan lainnya insya Allah hanya mendukung. Ini adalah lil mutawa'ah, yaitu menampakkan akibat yang diterima dari suatu pekerjaan. Contohnya adalah jama'al qaumu fajtama'a. Ingat, dari kata-kata jama'a menjadi ijtama'a. Suatu kaum mengumpulkan unta. Jama'al qaumu al-ibil, artinya suatu kaum mengumpulkan unta. Fajtama'a artinya adalah maka unta tersebut menjadi berkumpul. Maka ijtama'a itu artinya menjadi berkumpul, ataupun jama'a artinya mengumpulkan sesuatu tersebut. Oke, ini adalah wazan yang ketiga dari wazan dengan tambahan 2 huruf, yaitu wazan ifta'ala.